Halo, selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Seperti biasa, saya akan berbagi tutorial-tutorial menarik tentang Microsoft Excel. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pelatihan Microsoft Excel 2013. Sebenarnya versi 2013 ini tidak jauh beda dengan versi-versi sebelumnya atau setelahnya. Jadi kenapa saya lebih menekankan kepada pelatihan Microsoft Excel 2013 karena saya mengikuti judulnya saja, judul modulnya saja. Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan modul PDF-nya, teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi. Nanti saya ikutkan di deskripsinya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan atau menyinggung sedikit banyak tentang fungsi dari beberapa menu yang ada di lembar kerja Microsoft Excel 2013. Jadi kali ini saya akan lanjutkan penjelasan dari modul ini, dari modul pelatihan Microsoft Excel 2013, dimulai dari bagaimana cara membuka file lembar kerja, menggabungkan sel, mengetengahkan sel, mengatur tata letak, membuat garis tebal, membuat simbol mata uang, dan sedikit menyinggung rumus atau formula dasar di Microsoft Excel 2013. Sebelumnya sudah saya singgung beberapa dari ini, dari penggunaan menggabung sel, mengetengahkan sel di video sebelumnya. Jadi saya ulangi lagi, kita mulai simak bersama-sama. Pertama kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Jadi saya buka Microsoft Excel dulu, Microsoft Excel 2013 di sini saya pakai. Kemudian pilih blank workbook, kita klik. Nah, kemudian kita langsung dihadapkan dengan lembar kerja Microsoft Excel 2013. Sheet 1 di sini itu bisa kita artikan, bisa kita katakan sebagai lembar kerja. Jadi untuk menambah lembar kerja bisa kita tekan tanda plus di bawah ini, new sheet. Nanti akan ada tambah sheet 2. Jadi bisa kita rename dengan cara klik kanan, rename, atau double klik. Nah, ketika sudah ada tanda hitam seperti ini, maka itu bisa kita sudah ganti. Lembar 1 misal seperti ini, enter, tekan enter. Untuk sheet 2 kita biarkan saja. Sudah, kita coba langsung praktekkan berdasarkan penjelasan dari modul. Kita kembali ke modul dulu. Kita sudah open lembar kerja. Kita coba untuk menggabungkan sel. Coba kita praktekkan saja langsung. Misalkan ini adalah sel 1, ini adalah sel 2. Sel pada kolom C1, C4. Nah, di sini C4 sama D4, ada di D. Ini C4, D4. Kita mau gabungkan nih. Bagaimana caranya? Kita blok. Kita tekan di sel C1, klik kiri, tahan, kemudian geser kursor sampai sejauh mana kita akan menggabungkan sel. Misalkan saya gabungkan sampai I, lalu kita lepas. Dari setelah kita memblok beberapa sel ini, baru kita bisa pergi pindahkan kursor ke merge and center. Kita klik sekali, secara otomatis dia sudah jadi satu. Maksudnya selnya tergabung begitu. Sekali lagi saya Ctrl Z. Sekali lagi misalkan saya kasih nama, saya kasih tulisan nih, teks merge and center. Misalkan seperti itu. Ini kan satu sel di sini.
Nah, satu sel di sini, sel di D. Adanya di C4, nah, ada di C sama baris 4. Ada di kolom C, ada di baris keempat. Nah, makanya di sini ada namanya nemboknya ada di C4. Kemudian sel ini mau kita gabungkan dengan sel D4, E4, F4 sama G4. Misalkan sampai G. Jadi dari cara tadi kita bisa klik kiri di ini, di sel C4 tahan, jangan lupa ditahan. Klik kiri, tahan, kita geser kursor sampai sel yang kita inginkan. Misalkan kita sampai G4, lalu lepas. Nah, setelah kita lepas, maka akan terbentuk blok seperti ini, lalu pindahkan kursor ke merge center. Kita klik sekali, maka dia sel ini dari C4 sampai G4 itu sudah tergabung. Ini dia sudah jadi satu sel. Menggabungkan sel C, D sama E, F4 digabungkan jadi satu. Bagaimana caranya kalau semisal kita tidak mau pakai kursor, misalnya kan kita tadi pakai kursor nih untuk ngeblok data, kita pakai kursor, kita tekan klik kiri, kita tahan lalu digeser, kan begitu kan, enak kalau pakai kursor, pakai mouse. Bagaimana caranya? Kalau di keyboard, sebentar saya keluarkan keyboard on screen. Misalkan kita pakai keyboard nih, ini arah, kita pakai keyboard, kita tekan shift, ini tekan shift, kita tekan shift, kita pakai arah ke kanan atau arah ke kiri, terserah sampai sel mana yang akan kita mau blok. Misal seperti ini, misal sampai G. Nah, kemudian lepas shiftnya, kemudian kita arahkan kursor ke merge cell seperti itu. Jadi untuk sel C sampai G4 ini sudah jadi satu. Itu caranya untuk menggabungkan sel. Kemudian ada lagi di sini penjelasan tentang mengetengahkan teks. Jadi semisal ketika kita ingin mengerjakan ini, kita bisa klik di sini. Bisa klik pada tab home, kita pergi ke element, ada tanda panah ke bawah, kita bisa klik sekali. Maka yang terjadi akan muncul seperti ini. Format cell. Jadi di sini di mana di penjelasan PDF tadi, di sini ketika kita mau ke format cell, kita bisa lakukan dengan cara klik element di pojok, ada tanda panah ke bawah, kita klik sekali, itu akan keluar format cell. Element itu apa? Element itu sama seperti ini di sini. Di video pertama sudah sempat saya singgung, rata kirinya seperti ini, rata kiri, rata kanan, tengah. Kemudian untuk ini, untuk atas ini, dia akan memposisikan atas bawah. Atas bawah seperti apa? Saya contohkan seperti ini, misal saya besarkan di sini. Jadi kalau di tengah dia di posisi di tengah. Kalau di atas dia akan ke atas sel, paling atas sel, di bawah sel. Tengah, atas, bawah saja kalau yang di sini. Kalau yang di bawah ini adalah rata kiri, center atau tengah, rata kanan, seperti itu. Yang ini apa? Ini ketika kita mengurangi beberapa spasi. Nah, seperti ini. Reset saja. Nah, kita mau reset di sini. Sudah kurang lebih seperti itu untuk beberapa penggunaan modifikasi sel. Mengatur tata letak itu juga ada sama nih. Mengatur tata letak itu juga sama di sini. Ada di ada di element. Mengatur tata letak ada di sini.
Misalnya kita mau berdirikan nih, nah kita bisa pakai degrees, atau bisa tekan sini, tekan klik kanan tahan, langsung kita pindah sesuai yang mau kita inginkan. Kita klik OK, dia sudah seperti ini. Kita bisa kembalikan dengan cara tadi di wrap, nah tadi itu, atau di sini di nolkan di degreesnya. Kita tahan OK, tekan OK. Oke, kurang lebih seperti itu tentang penjelasan sel dan penggunaannya. Sekarang kita fokus lanjut kepada formula dasar. Fungsi formula dasar adalah untuk melakukan perhitungan terhadap data yang ada di Microsoft Excel 2013. Jadi, setiap penggunaan formula dasar kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan seperti ini. Tanda sama dengan yang dimaksud untuk mengawali sebuah fungsi di Microsoft Excel 2013. Sebenarnya bukan hanya versi 2013 saja, semuanya, entah itu versi sebelumnya atau setelahnya pada Microsoft Excel, untuk mengawali sebuah fungsi itu biasanya diawali dengan tanda sama dengan. Yang perlu diperhatikan adalah dari data tersebut, jika salah mengetikkan alamatnya, maka data tersebut akan bernilai salah atau crash value. Jadi ketika bernilai salah, ketika kita mengimplementasikan fungsinya, maka di sel itu akan muncul tanda bacaan crash value seperti ini. Fungsi-fungsi dasar tersebut antara lain, kita mulai dengan fungsinya, yaitu fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita membuat nih penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita ke Microsoft Excel-nya, kita buat di sini, kita buat kita kembalikan. Misal seperti ini, saya buatkan semuanya 25, ini 5, jadi hasilnya seperti ini. Coba kita praktekkan langsung. Ini 25, ini 5, ini hasilnya. Kita coba ke tengahkan. Kita coba untuk memberikan border, kita bisa beralih ke border sini. Kita bisa pilih all border, misal seperti itu. Untuk memberikan a fill atau memberikan color, kita bisa ke sini. Kita kasih 11 juga. Nah, sudah sama. Tapi kita bisa tebalkan, kita bisa pilih bold, I sama U. Nah, kurang lebih seperti itu, hasilnya seperti ini. Jadi untuk rumus penjumlahannya itu kan penjumlahan dulu nih. Jadi rumus penjumlahannya itu kan pakai seperti ini. Nah, pakai seperti ini. Penjumlahan, pengurangan, perkalian pakai tanda bintang. Nah, bagaimana cara mengeluarkan tanda bintang? Caranya adalah kita tekan shift kemudian bintang. Seperti itu kalau mau buat tanda bintang.
Di keyboard itu kita tekan shift, kita buat ini bintang, ada tanda bintang di sini. Kalau kita tekan ini maka dia akan muncul lambang N. Kalau seperti ini persen. Jadi kalau mau muncul bintang, jangan lupa tekan shift, tahan, kemudian ke bintang. Sudah keluar seperti ini. Untuk pembagian sendiri kita bisa pakai tanda ini. Maaf, kita bisa pakai tanda ini. Kita mulai. Untuk penjumlahan 25 dijumlahkan dengan 5, 25 ditambah dengan 5. Jadi caranya adalah kita mulai dengan klik sama dengan, pilih angka 1, klik di sel angka 1, kemudian ditambah seperti itu, dan pilih angka 2. Sudah seperti ini, maka tekan enter. Hasilnya 30. Untuk pengurangannya sama. Jadi kita awali dengan klik sama dengan, pilih angka 1, klik angka 1, dikurangi, pilih angka 2 atau klik angka 2, langsung tekan enter. Seperti itu. Untuk perkalian sama, yaitu diawali dengan sama dengan, klik angka 1 atau pilih angka 1, kemudian pilih tanda bintang, kemudian pilih angka 2 atau klik angka 2, kemudian enter. Untuk pembagian juga sama, klik sama dengan, pilih angka 1 atau klik angka 1, tanda slash, pilih angka 2 atau klik angka 2, tekan enter. Seperti itu kurang lebih untuk penggunaan aritmatika. Selanjutnya yaitu fungsi sum. Sum berfungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu ring. Bentuk penulisannya, bentuk struktur perumusannya seperti ini. Jadi ketika saya contohkan akan seperti ini. Maksudnya saya akan buat contoh seperti ini. Jadi bagaimana cara penulisannya? Misalkan saya kasih judul aritmatika dasar. Kemudian di bawahnya sum. Sum itu ada nomor, nama barang sama jumlah. Langsung kita kasihkan jumlah 3, 5, 2, 4, 7. Jadi sini 3, 5, 4, 2, 7. Jadi untuk penggunaan sum sendiri, saya sudah membuat tabelnya nih. Saya sudah buat tabelnya. Bagaimana cara untuk penggunaan sum sendiri? Penggunaan pengimplementasian fungsi sum itu sendiri, yaitu kita bisa mulai dengan klik sama dengan, kita ketikkan sum, buka kurung, nomor 1. Jadi kita pilihkan nih tanda nih, kita pilihkan angka atau sel mana saja yang mau dijumlahkan. Misal nomor 1 ini kita pakai kontrol, tahan kontrol, kita ketikkan nomor 2, tekan kontrol, nomor 3, nomor 4, nomor 5, seperti itu.
Ketika sudah selesai semua terpilih, maka tekan enter. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya ulangi. Jadi untuk memilih sel mana saja yang akan kita jumlahkan, kita bisa tekan pakai kontrol untuk memilih sel, untuk menseleksi sel. Saya ulangi. Kita awali dengan sama dengan ketikkan sum, buka kurung, pilih nomor 1, tekan kontrol, tahan, pilih nomor 1 ke nomor 2, tahan kontrol, pilih nomor 3 kita tahan kontrol lagi dan pilih sel yang ketiga, tekan tahan kontrol lagi, kita pilih sel yang keempat, dan yang terakhir tahan kontrol, pilih sel yang kelima. Kalau sudah semuanya terpilih, kita tekan enter. Seperti itu. Untuk cara cepatnya bisa kita pakai blok. Bagaimana caranya? Kita blok. Kita awali dengan sama dengan sum, buka kurung, kita blok nih datanya, mau kita tambahkan. Kita pilih sel, kemudian tahan, tarik ke bawah. Tahan itu dengan cara menekan klik kiri dan tahan. Kemudian kita bisa tarik. Seperti itu, tarik, tahan di mouse, tarik. Kemudian kalau sudah terbentuk seperti ini, baru kita bisa klik enter. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan sum. Kita lanjutkan ke penggunaan min. Apa itu min? Mencari nilai terendah dari sekumpulan data atau ring. Jadi saya mau pilih ini saja sudah. Misalkan ini sekumpulan data atau ring. Jadi mau saya pilih jumlah terendah di sini dengan cara bagaimana? Di sini kita bisa lihat deskripsi perumusannya. Jadi min nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi ketika kita sudah mengetikkan rumus min, buka kurung, kita pilih tuh nomor-nomor mana saja yang mau kita seleksi dan kita cari nilai terkecil. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini sumnya di sini. Yang di sini minnya. Kita klik min. Kita pakai huruf besar. Jadi bagaimana caranya? Kita awali dengan sama dengan, kita sudah sama dengan, kemudian kita pilih sel mana saja yang mau kita cari nilai terkecilnya. Misalkan data ring ini, jadi kita pilih angkanya saja, klik sel ini, klik kanan, klik kiri, tekan, tahan, lalu tarik ke bawah. Ketika sudah terpilih, terseleksi, ada tanda kotak di sini yang bergerak, kita tekan enter. Oh maaf, minnya belum, jadi kita ketikkan min dulu, buka kurung. Kalau sudah seperti ini, kita pilihkan sel yang mau kita cari nilai minimumnya. Kita klik kiri, tekan, tahan, lalu kita tarik, kita tekan enter. Jadi nilai terkecil pada ring data ini, ring data nama barang, ring data barang itu adalah nilai terkecil adalah 2. Max-nya selanjutnya ini diminta max. Jadi kebalikannya dari min tadi. Jadi max-nya adalah ini, kebalikannya saja. Jadi kita awali dengan sama dengan max, buka kurung, kita pilih data atau ring atau sel yang mau kita cari nilai terbesarnya.
Jadi kita klik kiri, tekan, tahan, kemudian tarik. Setelah itu tekan enter. Jadi max-nya atau nilai terbesarnya adalah 7. Betul. Berdasarkan rumus yang ada. Kita lanjutkan dengan F-ring. Apa itu F-ring? Yaitu mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilai rata-rata itu biasanya kita sering pakai ketika kita kerja di penilaian siswa. Jadi untuk mencari nilai rata-rata kita biasanya menggunakan F-ring. Seperti itu biasanya. Tapi di sini saya akan mencari nilai rata-rata dari angka ini sudah. Dari ring atau dari data ring barang ini sudah. Jadi saya tuliskan di sini average. Jadi berapa rata-rata nilai rata-rata dari data ini, yaitu bisa kita mulai dengan sama dengan average buka kurung. Nah, kita pilih data yang mau kita cari nilai rata-ratanya. Jadi klik kiri, tahan, lalu geser sampai data yang kita inginkan, kemudian tekan enter. Jadi nilai rata-rata dari data spidol, penghapus, penggaris pensil sama buku adalah 4,2 nilai rata-ratanya ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan aritmatika dasar, sum, min, max, sama average. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan pada video selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Akhirnya, wassalam. Bye-bye.